Memang ada satu kekeliruan bagi seorang yang hijrah. Ini kekeliruan yang umum sebetulnya, yang umum. Ya, ini pernah kita bahas juga di YouTube channel kan. Tapi nggak apa-apa kita bahas ulang di sini. Jadi teman-teman, hijrah itu baik. Hijrah itu baik. Ya, hijrah itu luar biasa. Hijrah ini kan bahasa kerennya lah zaman sekarang. Ya, bahasa kerennya. Sebetulnya taubat kan itu ya. Hijrah itu sama dengan taubat. Kembali lagi dia ke jalan Allah. Namun pada saat kita mempersiapkan diri untuk hijrah, kita terlupa sesuatu. Yang kita lupakan adalah mempersiapkan pasangan kita untuk siap menerima hijrahnya kita. Ini dulu. Jadi pada saat jangan ujuk-ujuk, kadang-kadang begini nih, yang banyak saya dapati pengalaman di lapangan, dia ikut kajian sekali, 2 kali, ya. Kemudian ustadznya mengatakan, kerja di sini haram, keluar besok. Wah, dia karena girohnya lagi dahsyat-dahsyatnya, keluar besok. Wah, pulang ke rumah langsung, sayang, aku besok keluar ya. Step-step bininya langsung, hah, apaan nih? Akhirnya fitnah bagi siapanya? Ustadznya kan. Kamu ngaji di mana? Kamu kok ngaji 2 kali langsung begini? Ngaji 3 kali kok begini? Ngaji 4 kali kok begini? Semua di kafir-kafirin, semua diharam-haramin. Jangankan istri, kadang-kadang ibu ditunjuk-tunjuk. Ibu ya tidak mengajarkan hal yang baik kepada saya. Astagfirullah. Ini penyakit orang hijrah nih. Ya, biasa itu. Biasanya kalau kita ikut bela diri, yang galak itu yang ban putih biasanya. Kan? Iya, baru masuk Pak, itu galak-galak tuh. Kadang-kadang pohon pisang depan rumah juga digebukin sama dia, karena nggak bisa ngelawan kan. Tapi yang ban hitam itu santai. Yang sudah paham dalil, yang sudah paham segala macam santai dia, karena bisa lebih bijak. Ya. Oleh karena itu persiapkan dulu juga pasangan. Jadi sebelum dia hijrah dia katakan, sayang, kayaknya aku mau hijrah nih. Hijrah dari apa? Hijrah dari ini. Dia jabarkan dulu nih, karena saya ikut kajian. Di kajian saya baru tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kayaknya kita sudah mesti mempersiapkan ini supaya lebih berkah, supaya lebih bisa mendapatkan ridha Allah sama-sama. Baik, ya udah kita siapkan. Dalam berapa lama? 1-2 tahun lah. Boleh itu. Ya, bahkan fatwa dari Syekh Yusuf Qaradawi, ya. Syekh Qaradawi ini adalah imam mufti Mesir ini. Beliau mengatakan bahwa pada saat ada seseorang bekerja di tempat yang haram loh ini. Tempat yang haram, dia boleh bertahan sementara sampai dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara tuh bukan 5 tahun, 10 tahun tuh mah doyan namanya ya. Nyaman di situ. Enggak, sementara. Dan dia mempersiapkan itu. Dan dia kemudian apa? Dia kemudian menolak dengan keimanan di dalam hatinya. Itu serendah-rendahnya iman tuh begitu. Ditolak di dalam hatinya. Serendah-rendahnya iman. Tapi betul-betul berusaha. Dan berdua usahanya. Karena yang namanya rumah tangga itu, ayatnya mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, kalau kita termasuk kaum yang berpikir, ini cara menafsirkan nih, mengartikannya dari ujung dulu. Kalau kita termasuk kaum yang berpikir, yang ada otaknya, yang akalnya jalan, ya, maka apa? Maka dia bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah salah satunya adalah diciptakan pasangan dari jenismu sendiri, yaitu manusia, bukan sejenis, ya. Tapi dari jenismu sendiri. Kadang-kadang ini dalil diambil nih sama LGBT nih. Dalil ini tuh kan sejenis dari jenismu sendiri. Cong. Itu enggak. Jangan sampai di situ. Jenis itu maksudnya dari manusia, bukan hewan, bukan jin dan lain-lain. Apa? Litaskunu ilaiha. Ini buat yang baru nikah juga nih, ya. Pahami baik-baik. Menikah itu bukan pendaratan jasad. Walaupun memang syahwat udah meledak-ledak misalnya ya, tetapi itu menyelamatkan kita. Tetapi intinya bukan itu kata Allah. Jasad ini, apalagi laki-laki, mohon maaf, bukan apa-apa. Laki-laki itu jasad bisa kemana-mana Pak. Ya kan? Kadang-kadang gak pakai mikir. Kalau udah nyut-nyut, udah kemana-mana ini. Udah kemana-mana. Ini laki-laki ya. Tapi wanita masih bisa mikir tuh.
masih bisa nahan, masih bisa segala macam. Laki-laki kadang udah nggak bisa. Wah udah ini mentok, apalagi nonton yang aneh-aneh segala macam. Udah itu makin parah itu. Maka kemudian diberikan jalan oleh Allah untuk apa? Menikah. Tapi intinya menikah bukan hanya untuk itu, kata Allah. Intinya litaskunu ilaiha, agar dia bisa menciptakan ketentraman dan kenyamanan di rumah tangganya. Hatinya tenang. Kalau kemarin-kemarin kita dengarkan, lihat AA ya. Kalau udah weekend kan, wah bingung itu. Ya, mana nih? Siapa nih begitu. Tapi sekarang kan udah nggak bingung. Bahkan jam 8, udah jam 8 nih. Ya, pulang ya. Kalau kemarin ngurus kerjaan bisa sampai tengah malam, ini ada rasa nggak enak, istri udah nunggu di rumah. Itu yang benar, A. Yang benar yang begitu. Ya, karena apa? Kita galau di luar. Galau di luar, tenang di rumah. Kalau dulu kebalik. Di rumah galau, tenang di luar, akhirnya ngaco semua. Karena ketenangan itu adanya di rumah. Makanya ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga itu dibentuk tapi di rumah itu dengan cara apa? Mawaddah warahmah, saling meminta dengan penuh kasih sayang dan penuh rahmat. Minta dengan penuh kasih sayang. Sayang, aku mau hijrah, tolong bantuin aku yuk. Meminta dengan penuh kasih sayang. Hijrah kenapa? Aku baru dengar kajian begini ya Allah. Jangan-jangan yang suka bikin kita berantem gara-gara ini. Jangan-jangan oh ya nanti dia berpikir. Terus diadakan persuasif jadinya dia. Persuasif ya. Dengan apa? Dia terus mendekatkan diri kepada Allah dan memohon Allah agar membukakan pintu hati pasangannya. Jadi disiapkan, jangan sak-dek-saknya kaget-kaget orang nanti. Ini kesalahan yang biasa terjadi pada orang yang hijrah. Dia lupa mempersiapkan lingkungan sekitarnya. Siapkan dulu, terutama pasangan. Jangan sampai pasangan jadi musuh hijrah terbesarnya. Hijrah loh. Subuh aja kagak hijrah. Kadang-kadang begitu kan? Ya kan? Poligami. Ya kan? Yang namanya sholat subuhnya aja masih entar. Pikiran itu bilang sunnah. Itu aja lo ngomong sunnah. Sunnah yang lain nggak dikerjakan. Inilah bukan seperti itu. Jadi siapkan terlebih dahulu sehingga apa? Sehingga nanti hijrahnya bersama-sama. Ya. Doakan, jangan putus doa karena doa ini senjatanya orang mukmin. Orang beriman itu senjatanya doa. Dan di dalam rumah tangga, usikum wa nafsi taqallah. Kalau pada saat terjadi benturan, ya, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kupingnya nggak tipis. Kupingnya nggak gampang terkena hantaman, santai diam, ya. Karena wanita itu udah dengerin aja, santai aja, slow gitu, ya kan? Ada tuh, macam-macam tuh. Ada pernah lagi kajian pun masih bisa di gitu, bisa itu, ya. Curcol, ya. Santai aja, santai. Nanti habis kajian juga beres, bener kan beres. Apalagi udah ada madu sekarang. Beres itu ya. Jadi kita laki-laki terutama, ini dari lubuk hati saya yang paling dalam, kecintaan kepada sahabat-sahabat soleh semua. Ngalah lah sama istri, udah ngalah. Kita nggak ngalah pun akan begitu, udah ngalah aja. Ngalah karena apa? Oh iya. Iya. Nanti kata suaminya jangan ngaji sama dia lagi ya. Ingat, ini rekam nih, cakep nih, buat status cakep nih. Ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimanakah suami yang baik itu? Ya Rasulullah, bagaimana yang jomblo diam? Ya Rasulullah, bagaimanakah suami yang baik itu? Apa kata Rasulullah? Suami yang baik adalah suami yang memuliakan istrinya. Dan aku adalah orang yang paling memuliakan istri-istriku. Iya kan? Subliminal message, Pak. Iya. Jadi memuliakan istrinya. Itu yang terbaik dari situ, ya. Awal menikah kelihatan dari mahar aja udah kelihatan tuh. Kalau mahar cuma seperangkat alat sholat, udah nggak ada modal tuh udah. Seperangkat alat sholat jangan dijadikan mahar. Seperangkat alat sholat itu wajib udah.
Udah nggak usah dijadikan mahar. Mahar itu dalam bentuk emas, dalam bentuk yang lain. Sebaik-baiknya mahar itu emas, ya. Dan juga kalau dulu Rasulullah luar biasa maharnya, 100 unta merah. Unta paling mahal, 100 unta merah, miliaran Pak maharnya. Miliaran. Kita mau nggak ngasih mahar istri kita miliaran? Mau. Kalau duit kita triliunan. Miliaran kecil. Maka muliakan istri. Dan ini pegang baik-baik, seorang suami pada saat dia udah capek di luar rumah, di kantor capek, lagi penuh permasalahan, lagi kemudian kalut dirinya, sebelum pulang dia mampir ke masjid dulu. Sholat sunnah 2 rakaat, bukan oktopus ya. Sholat sunnah 2 rakaat dia di masjid, dia pulang ke rumah. Kekalutannya dia sudah tinggalkan di masjid, diadukan sama Allah. Pada saat di rumah tiba-tiba istrinya curhat. Ya kan? Istri kadang-kadang begini nih, ini para istri juga dengar baik-baik ini. Camkan ya. Suami itu, seorang laki-laki itu pada saat dia berkata-kata, ini kata-kata gak banyak dalam satu hari. Biasanya kata-kata ini udah habis di luar rumah. Ya, di kantornya, pada saat presentasi, pada saat menjelaskan ke klien dan lain-lain. Sampai rumah, ya, istri pun mengeluarkan kata-katanya banyak. Tapi kan stok kata-kata seorang wanita ini jauh lebih banyak. Sehari dalam penelitian ada yang dibilang berapa? 50.000 kata, ada 20.000 kata, macam-macam itu penelitiannya, ya kan? Pada saat suaminya pulang ke rumah, istrinya udah mulai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Kok tampangnya begitu? Banyak masalah ya? Banyak masalah ya? Cerita dong sama aku. Udah capek. Udah gak perlu disuruh cerita lagi. Tapi pada saat suami model begini pulang ke rumah, istri tanya, mau apa sayang? Apa yang perlu aku siapin? Mau makan? Mau yang lain-lain? Apa mau aku? Begitu kan? Ya, tawarkan semuanya, tawarkan. Karena apa? Dari mukanya udah kelihatan kusut. Nggak perlu ditanya lagi. Tapi nah ini perlu kerjasama ini antara suami dengan istri dalam hal ini. Pegang baik-baik. Dan ini akan menyelamatkan rumah tangga kita. Pada saat itu, walaupun mungkin keselnya ada, ininya ada. Sebaliknya suami, pada saat pulang ke rumah tiba-tiba istrinya lagi pengen cerita. Ceritanya biasanya nggak penting-penting. Ya, biasanya ya kan. Tapi temen dia cerita suami. Emang antum mau dia cerita ke suami orang? Ya kan? Antum mau dia cerita ke laki-laki yang lain? Kan nggak mau. Suaminya yang diharapkan pulang cerita. Rasulullah tuh nabi dan rasul. Ya, presiden juga, ya kan, imam besar, kan begitu kan, juga jenderal lapangan, pulang ke rumah dalam keadaan capek. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah curhat 3 jam, dan Rasulullah mendengarkan. Masya Allah, kita 10 menit aja udah meledak itu kayaknya, ya kan? Gak dengar, capek nih, astagfirullah, ribet banget, gitu aja nggak bisa mikir sendiri. Ya. Dulu. Sekarang kan udah beda. Sekarang lebih parah. Ya, jadi itu. Dan pada saat kita mengalah, laki-laki ini, pada saat kita mengalah, padahal kita dalam keadaan yang benar, maka lihat janji Rasulullah SAW akan dibangunkan rumah di tepian surga bagi dirinya. Dahsyat itu, ya. Kalau perlu sekarang kita kalau pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau curhat nggak? Ya. Atau mau marah? Jadi malas kan dia kan? Malas, harusnya gua nih. Nah ini dah. Nah jadi ini camkan baik-baik ya suami-suami ini kita dan calon-calon suami, bahwa Rasulullah yang paling memuliakan istri-istrinya. Sehingga kalau kita intiba kepada Rasulullah, muliakan istri kita juga, muliakan ya. Istri aneh begitu juga Pak. Kadang-kadang kita udah mikirin dalil di luar segala macam, pulang ke rumah ya kan, terus dia ngomong ya, mau dengerin aku nggak? Tapi dia kadang nanya, mau dengerin nggak? Besok bisa nggak? Ya udah besok aja. Gitu. Nah ini kerja. Alhamdulillah emang begitu. Itu maksudnya. Jadi kita bareng. Dan tips bagi laki-laki, tips nih ya. Tips nih, ini tips paling top banget. Ampuh. Jadi kalau pada saat kita dengar istri curhat ya, perhatikan kalimat terakhir dan kemudian ulangi kembali untuk bertanya sama dia. Rumah, kenapa rumahnya? Ijo,
Kok bisa hijau? Nah, aman Pak. Itu ambil merem juga bisa tuh kita tuh. Yang penting kita dengerin, ulangin kata-kata terakhir, tang 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 tang, selesai. Nanti selesai sendiri. Itu dia ya, hati-hati tapi. Iya, harusnya nggak ada ceweknya ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini dengan begitu malah ini akan jadi keromantisan. Misalnya tiba-tiba minggu depan dipraktekin, istrinya nanya, bapak rumah, kenapa rumahnya? Ya yang pengajian waktu itu ya. Iya, kamu lagi capek ya? Iya, ya udah tidur aja dulu. Tuh, dahsyat. Ya, oke. Ya jadi itu panjang ya penjelasannya tadi. Tapi emang itu penjelasan mesti panjang. Pertanyaan dikit karena supaya pas gitu. Pemahamannya jadi pas juga. Jadi teman-teman kalau mau hijrah, siapkan pasangan untuk hijrah bareng-bareng. Ya, disiapkan terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba kita jebret gitu langsung hijrah tanpa mempersiapkan.